Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam video yang satu ini. Kota Mesir kuno hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Keterbatasan akses dari pemerintah membuat para peneliti kesulitan untuk meneliti piramida yang ada di sana. Piramida Giza misalnya. Hingga saat ini banyak sekali manusia yang penasaran bagaimana bagian dalam dari piramida tersebut. Apakah ada ruangan tersembunyi atau jangan-jangan ada harta karun? Ya mungkin saja kan. Untuk memastikan semua itu, tentu harus dilakukan pembukaan dinding yang tentu akan merusak piramida, dan itu tidak diinginkan oleh pemerintah. Jadi, mau bagaimana lagi? Ilmuwan pun menyarankan agar dilakukan scan X-ray saja untuk mengetahui bagian dalamnya. Tapi ternyata piramidanya terlalu besar untuk di-scan, makanya harus pakai scan lain. Selain scan X-ray, ilmuwan juga berupaya membuat robot peneliti yang mampu masuk pada lubang kecil pada piramida Giza. Tapi apakah diizinkan untuk melubangi piramida? Oke, berikut adalah 5 penemuan terhebat yang ditemukan di piramida dan Mesir kuno. Simak video ini. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Kaburkan mesa seres, kaburkan cinta. Nomor 5. Penemuan makam Raja Tutankhamun. Penemuan makam Raja Mesir Tutankhamun dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam sejarah. Penemuan ini kabarnya diikuti kutukan yang menimpa tim arkeolog yang membuka makam Raja Tutankhamun tersebut. Makam Raja Tutankhamun awalnya ditemukan pada tahun 1922 oleh Howard Carter dan George Herbert di kawasan lembah kompleks para raja. Kompleks pemakaman Raja Mesir ini berada di tepi barat Sungai Nil, tepatnya ada di sekitar kota Tebe atau Luxor. Raja Tut sendiri memerintah Mesir tahun 1332 sampai 1323 sebelum Masehi, atau hanya sekitar 10 tahunan. Firaun satu ini yang disebut sebagai titisan Dewa Matahari meninggal pada usia 19 tahun. Yang membuat penemuan ini semakin heboh adalah karena ada kabar yang mengatakan bahwa muncul berbagai kutukan setelah makam tersebut dibuka. Mulai dari wafatnya tim-tim penggalian sampai pada kejadian-kejadian aneh yang menimpa para pencari makam. Nah, jadi ceritanya gini, seorang manusia bernama Howard Carter membuka makam Raja Tut. Pertanda buruk mulai muncul, burungnya berdiri. Ya, burung kenari peliharaan Carter dimakan oleh ular kobra. Carter pun segera mencarter ambulans. Insiden ini digadang-gadang sebagai pertanda buruk, sebab ular kobra melambangkan sebagai Dewi Wajat. Dewi yang kerap disebut Eye of Horus ini dikenal sebagai penjaga kedamaian Mesir. Carter sudah diperingatkan untuk segera kembali, tapi dia tetap melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya dia pun benar-benar kembali kepada Tuhan. Akhirnya makam itu pun tidak pernah diganggu-gugat lagi. Sementara dari pihak lain mengatakan bahwa banyak peneliti yang wafat bukan karena kutukan, melainkan dikarenakan adanya zat radioaktif di dalam sana. Makanya radionya dimatikan dulu lah. Nomor 4. Makam anjing. Makam anjing. Ngapain disensor? Gua kan gak ngegas. Para peneliti dan arkeolog dikejutkan dengan penemuan kuburan massal berisi jutaan mumi anjing di selatan kota Kairo, Mesir. Makam ini berada tepat di sebelah Temple of the Anubis, dewa kematian yang berwujud mirip anjing. Ya elah, ngegas dong. Dari hasil penemuan tersebut diketahui banyak anjing yang dikubur dalam usia muda, bahkan masih bayi. Bahkan ada yang masih belum lahir. Gimana caranya? Hal ini merupakan bentuk pemujaan terhadap dewa Anubis, seperti yang dikatakan ketua tim peneliti Paul Nicholson. Jutaan mumi ini diperkirakan berasal dari masa puncak Mesir kuno, yakni antara tahun 747 sampai 30 sebelum Masehi. Makam ini berukuran 173 kali 139 meter. Selain mumi dan fosil jutaan anjing, terdapat juga fosil serigala dan 2 burung elang. Oh ya, ilmuwan juga hingga saat ini masih mencari kutu Fir'aun. Nomor 3. Pembangunan piramida. Selain kepenasaran terhadap bagian dalam piramida, banyak pula manusia yang mempertanyakan bagaimana piramida tersebut dibangun. Coba saja bayangkan, di Mesir kuno belum ada komatsu, belum ada alat secanggih sekarang. Sementara piramida Giza berdiri keras dan kuat di tengah gurun yang begitu luas. Setelah dihitung menggunakan rumus Pythagoras dan vitamin C, ada jutaan bongkah batu raksasa yang menyusun piramida Giza. Jadi pertanyaannya, itu batu didapat dari mana, Bogeng? Toko bangunan aja nggak ada di dekat situ. Jadi untuk mengumpulkan batunya saja sudah sangat menyulitkan. Ini benar-benar nggak masuk akal. Karena belum ada elit global saat itu, sehingga banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan ulah alien atau mungkin dibantu jin.
Hingga akhirnya pertanyaan tersebut terjawabkan dengan ditemukannya perahu pengangkut batu di daerah situ. Bukti baru yang ditemukan para arkeolog memperlihatkan bahwa orang zaman Mesir kuno mengangkut lebih dari 170.000 ton batu kapur untuk membangun piramida Giza. Informasi ini terungkap dari gulungan kertas papirus kuno. Selain itu juga ditemukan dari potongan bekas badan perahu dan jaringan saluran air di lokasi piramida. Hasil penemuan ini akhirnya mengungkapkan bagaimana bangunan berusia lebih dari 4.000 tahun ini dibangun pada 2550 sebelum Masehi. Informasi yang tertera di gulungan kertas papirus tersebut ditulis oleh seorang manusia bernama Merer. Dia diketahui adalah seorang yang memimpin sekitar 40 pelaut dan seorang pedarat. Para arkeolog meyakini dan mengimani ada ribuan pekerja terlatih yang menggunakan perahu untuk menyusuri kanal yang digali sepanjang Sungai Nil. Perahu-perahu ini disatukan oleh tali tebal yang dipilin. Beberapa di antaranya masih dalam kondisi baik saat ditemukan, tapi sudah tidak bernyawa. Lah iya kan cuma tali. Setelah mengumpulkan bahan-bahan bangunan tersebut, para pekerja membawanya ke lokasi pembangunan yang berjarak beberapa puluh kilometer. Totalnya ada sekitar 2,3 juta blok batuan terkirim dengan cara ini selama 2 dekade. Papirus itu mengungkapkan perincian eksklusif tentang para pekerja Mesir yang bekerja keras untuk menciptakan salah satu keajaiban dunia ini. Dokumen itu bertarikh hingga sekitar 4,5 milenia dan berisi rutinitas para buruh. Untuk lebih baiknya, Anda bisa jeda video ini dan Anda bisa baca sendiri isi dari kertas papirus ini. Dari kertas itu juga tertulis keadaan psikologis para pekerja yang banting tulang dan banting batu untuk menghasilkan mahakarya tersebut. Batu-batu besar ini kemudian ditumpuk sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tunggu, ngapain jadi bukit? Nomor 2, piramida yang hilang. Saat ini ada 3 buah piramida yang berdiri tegak di Giza Necropolis. Kemudian ditemukan beberapa dokumen antik dari abad ke-18 yang mengatakan bahwa ada piramida keempat yang hilang di kompleks tersebut. Menurut Frederick Norden ABC, piramida ini terbuat dari batu hitam yang sekeras batu granit. Setelah dicari-cari, ternyata struktur tersebut telah dibongkar di akhir tahun 1700-an dengan kondisi yang masih belum diketahui. Meski begitu, para arkeolog Mesir menyebutkan bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa piramida misterius tersebut. Beberapa orang percaya bahwa piramida tersebut mungkin dibangun untuk Raja Menkauhor. Kasihan piramida yang hilang. Mungkin saja di masa mendatang akan segera tayang piramida yang tertukar. Nomor 1, kamar di dalam piramida. Selama berabad-abad, para ilmuwan dan ilmuwati telah mencoba menemukan apa yang terdapat di dalam piramida terbesar, tertua, terheboh, terkeren, terkece, terhits di Mesir, bro. Ampun bang. Nah, tantangan terbesarnya adalah meneliti bagian dalam piramida tanpa memasukinya. Kelompok ilmuwan internasional telah menggunakan teknologi canggih untuk memvisualisasikan bagian dalam piramida. Inilah misi Scan Pyramids, sebuah misi di bawah Heritage, Innovation and Preservation Institute atau HIP Perancis. Dia juga bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Kairo dan Kementerian Purbakala Mesir. Lalu bagaimana cara mereka men-scan piramida yang besarnya sebesar piramida itu? Dalam misi ini tentu tidak lepas dari peranan ilmu fisika. Jadi ceritanya gini, di bumi ini terdapat partikel kosmik yang secara permanen dan alami menghujani bumi, yang mampu menembus bahan yang sangat dalam sekalipun. Partikel ini kami sebut mound. Nah, dengan menggunakan alat scan, para ilmuwan dapat menghitung jumlah mound yang melintasi piramida. Dengan demikian, setiap adanya ruang kosong di dalam piramida, maka akan terdapat lebih banyak mound yang tertangkap oleh scanner. Para peneliti menemukan mound dalam jumlah besar saat melakukan scanner di ruang ratu. Hal itu membuat para ilmuwan memprediksi bahwa terdapat ruang kosong berada di atas kamar tersebut. Untuk menghilangkan keraguan di dalam hati, mereka mengulangi scan sebanyak 3 kali, dan memang hasilnya sama, sehingga membuat mereka yakin bahwa di dalam sana memang ada kamar. Ruang kosong itu diperkirakan berbentuk horizontal atau miring seperti Grand Gallery. Tujuan dibuatnya ruangan itu pun masih belum jelas. Hal ini membuat kami semakin penasaran untuk melihat langsung bagian dalamnya. Awal rencananya mereka ingin mengebor lubang kecil pada piramida, kemudian memasukkan robot ke dalamnya. Tapi sayangnya tetap hal itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Setidaknya kita sudah sedikit tahu tentang bagaimana struktur ruangan bagian dalamnya, walaupun hanya gambar CGI. Dan pemirsa, itulah tadi seputar piramida dan penemuan-penemuannya yang begitu greget. Semoga dengan video ini kalian bisa mengambil hikmah, taufik, dan hidayahnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga buat kalian yang selalu like dan share video ini. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.